Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi terkait dengan power source pada unit ekskavator Caterpillar 320B. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem penyalaannya. Pada Caterpillar 320B, seperti yang kita ketahui, untuk sumber powernya berasal dari dua buah baterai yang posisinya berada di samping kiri atau bagian kiri unit, tepatnya di belakang kabin operator ya. Kemudian kita lihat untuk rangkaiannya, dua buah baterai tersebut dirangkai secara seri sehingga tegangannya naik jadi 24 volt. Terminal negatif baterai dihubungkan dengan ground strap ya, atau ground disconnect switch ini. Kemudian terminal positifnya, seperti yang kita lihat, terminal positif baterai tersebut langsung dihubungkan dengan terminal B dari starter motor ya, yang ada pada engine. Nah, jadi kabel ini lumayan panjang ya, dari terminal positif baterai menuju ke terminal B starting motor yang ada pada engine. Nah, kemudian setelah dia dihubungkan dengan terminal B pada starter motor, dia juga dicabang melalui terminal B tersebut. Dicabang seperti yang kita lihat, dia dicabang ke beberapa komponen ya. Ada juga yang dihubungkan dengan heater relay. Kemudian setelah itu ada juga yang dihubungkan dengan breaker alternator. Kemudian dari breaker alternator yang kapasitasnya 60 ampere ini, dia dihubungkan ke terminal B alternator. Nah, jadi kabel penghubung ini sangat panjang ya, karena breaker alternator ini letaknya ada di dekat ruangan baterai tadi. Kemudian dia dihubungkan lagi dengan alternator yang ada di engine lagi. Nah, kemudian dia juga dicabang nih dari breaker alternator, dicabang menuju ke main breaker. Nah, ini main breaker posisinya masih sama seperti alternator breaker, yaitu di ruangan baterai juga, di dekat ground strap switch atau ground disconnect switch ya. Nah, kemudian dari main breaker, dia ada yang dihubungkan langsung menuju ke kunci kontak di terminal B, kunci kontak atau key switch. Nah, sehingga kelupaan, sebelum dia sampai ke terminal B kunci kontak, dari breaker ini dia dimasukkan ke dalam fuse ya, fuse yang ada di dalam kabin yang kapasitasnya 10 ampere. Kemudian baru setelah melalui fuse ini, dia dihubungkan lagi ke terminal B kunci kontak atau key switch. Nah, ini adalah distribusi power ya, atau tegangan 24 volt dari baterai hingga sampai ke kunci kontak pada terminal B kunci kontak. Nah, pada saat kunci kontak posisinya masih off, kita lihat hubungannya, dia tidak diteruskan ke komponen apapun ya, tidak ada hubungan dengan komponen apapun, sehingga harus listrik hanya standby sampai terminal B kunci kontak saja. Sedangkan apabila kunci kontak ini diposisikan ke posisi on ya, ke posisi on, maka kontaktornya akan berubah. Yang semula ini power 24 volt tadi tidak dihubungkan kemana-mana, maka nanti akan diteruskan menuju ke terminal on ya.
dan terminal R ini. Baik, seperti ini mungkin. Nah, ketika kunci kontak sudah ada pada posisi on, maka tegangan baterai yang 24 volt tadi dikeluarkan. Salah satunya adalah menuju ke terminal R ya, atau pin R nya ini. Nah, kemudian pin R ini dihubungkan langsung menuju ke main relay. Nah, ini main relay ya, di kabel birunya ini yang kodenya 308YL18. Nah, main relay ini komponennya ada di ruangan baterai juga di belakang kabin operator. Nah, setelah main relay ini mendapatkan power yang berasal dari kunci kontak pada posisi on, maka main relay pun aktif dan sistem kelistrikan di dalam unit sudah terhubung. Kemudian selanjutnya, apabila si operator atau kita akan menyalakan unit, tentunya kita akan memutar kunci kontak ke posisi start ya. Ke posisi start, nanti tegangan 24 volt yang semula hanya keluar melalui terminal R, nanti juga akan keluar melalui terminal S ya, melalui terminal S juga. Seperti apa prosesnya? Lihat. Ketika posisi kunci kontak sudah pada posisi start, maka terminal S ini akan mengeluarkan output ya, tegangan 24 volt yang akan disalurkan menuju ke komponen neutral start relay ya, neutral start relay. Nah, di sini komponen neutral start relay ini normalinya open atau terbuka ya, sehingga kalau dia tidak menyala atau tidak aktif, proses start hanya berlangsung sampai komponen ini saja, tidak bisa lanjut. Namun pada kondisi normal, komponen neutral start relay ini telah aktif ya pada posisi on tadi. Kenapa? Nah, karena normalnya pada saat unit belum dioperasikan, hydraulic lock solenoid atau hydraulic lock lever itu pada posisi lock. Nah, jadi hydraulic lock solenoid itu fungsinya adalah untuk menyalakan pada saat dia di posisi lock, untuk menyalakan neutral start relay ya. Nah, kita lihat ini hubungannya. Jadi hydraulic lock solenoid ini dia pertama kali mendapatkan power yang berasal dari fuse ya. Hydraulic lock solenoid mendapatkan power dari fuse 10 ampere. Kemudian power tersebut dimasukkan ke hydraulic lock solenoid atau neutral start limit switch. Nah, pada saat posisi hydraulic lock ini posisi lock, maka power tersebut diteruskan menuju ke neutral start relay, sehingga neutral start relay-nya aktif. Nah, karena sudah aktif, maka pada saat kita start tadi, power yang berasal dari S ini akan diteruskan oleh neutral start relay menuju ke outputnya dia, yang kemudian diarahkan atau dihubungkan dengan start relay. Nah, ini komponen ini juga berada di ruangan baterai ya, di belakang kabin operator. Nah, start relay mendapatkan power 24 volt dan dia akan aktif karena groundnya sudah ada terlebih dahulu ya, yang didapat dari start control relay. Nah, atau bisa juga kita sebutkan safety relay. Nah, kemudian karena ground sudah ada dan power juga diberikan, maka start relay akan bekerja atau energize atau aktif. Dia akan menghubungkan kontaktornya dan meneruskan kabel merah ini ya, yang berasal dari baterai tadi, saluran baterai juga, menuju ke starter motor di terminal S starter motor. Nah, sehingga starter motornya akan bekerja
memutarkan flywheel, dan engine pun akan menyala atau engine pun akan running ya. Setelah engine-nya running atau engine sudah menyala, engine juga memutarkan alternator. Nih ya, alternator akan berputar dan mengeluarkan output dari terminal L. Nah, output yang berasal dari terminal L alternator ini dimasukkan menuju ke terminal L-nya start control relay. Nah, jadi setelah start control relay ini mendapatkan power pada terminal L-nya, dia akan menghilangkan ground di terminal S ini ya. Ini groundnya akan diputus, sehingga secara otomatis start relay ini akan de-energize atau non-aktif meskipun powernya masih ada, meskipun kita misalkan lupa untuk mengembalikan atau melepas kunci kontak ke posisi on ya. Kita tahan karena mungkin kita tidak tahu atau ada masalah di kunci kontaknya sehingga dia terus terhubung dengan terminal S. Tapi untuk mencegah kerusakan pada starter motor, maka ketika engine sudah menyala, engine start relay ini akan dimatikan secara otomatis oleh start control relay. Nah, kemudian saat engine sudah menyala dan si operator akan mengoperasikan ekskavator, maka operator akan merubah posisi hydraulic lock lever ya, menuju ke posisi operasi atau unlock, sehingga power yang tadi diarahkan menuju ke neutral start relay yang ini akan dipindahkan ke kontaktornya yang bawah ini ya, disalurkan menuju, nah ini ke hydraulic lock solenoid relay. Nah, hydraulic lock solenoid relay yang nantinya digunakan untuk mengaktifkan solenoid hydraulic lock ya, supaya unitnya bisa dioperasikan. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan proses penyalaan itu gagal ya, atau tidak berfungsi. Salah satunya adalah apabila terjadi kerusakan pada fuse 10 ampere yang ini. Fuse ini putus, maka power tidak akan sampai menuju ke terminal base starting switch atau case switch atau kontak, sehingga proses penyalaan penyalaan pada main relay tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian juga itu untuk on ya. Kemudian untuk start sendiri kita juga bisa lihat proses start juga bisa gagal atau tidak berfungsi apabila ada kerusakan pada jalur output terminal S ya. Misalkan ada masalah pada neutral start relay, atau yang simple misalkan terjadi kerusakan pada fuse 10 ampere yang menyuplai hydraulic lock switch ini ya. Jika sini tidak ada power karena fuse-nya putus, maka engine neutral start relay pun tidak bisa diaktifkan, sehingga proses start tidak bisa berlangsung. Power output dari terminal S hanya sampai ke kontaktor neutral start relay saja, tidak bisa diteruskan menuju ke start relay. Atau bisa juga misalkan dikarenakan kerusakan pada start control relay, sehingga ground yang harusnya diberikan menuju ke start relay itu hilang, maka start relay tidak bisa menyala. Ini pun tidak akan membuat starter motor tidak bisa membuat starter motor bekerja, sehingga proses start juga tidak bisa berlangsung. Baik, demikianlah penjelasan tentang power source pada ekskavator 320B. Semoga bermanfaat. Terima kasih.